Oke Bang, sekarang kita membahas tentang Al-Quran Bang ya. Oke, jadi Al-Quran ini di dalam... Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup sering diperbincangkan, yaitu tentang kekristenan, penginjilan, serta isu yang sering muncul terkait tuduhan. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita luruskan dulu beberapa istilah dalam kekristenan yang sering disalahpahami. Perdebatan dimulai dengan pertanyaan apakah Al-Quran adalah kitab yang lengkap dan sempurna. Edis terus mempertanyakan kepercayaan Ustaz terhadap Al-Quran dan menuduhnya tidak konsisten dalam keyakinan. Mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Nah, Bang, jangan bernapas, Bang, jangan bernapas di mic, Bang. Oke, siap. Jangan bernapas. Wah. Udah aman belum? Aman, tapi jangan kedeketan, Bang. Napas abang itu sampai sini, napasnya. Nah. Oke, sip, aman. Nah, iya, silakan Bang. Gimana, Kenapa? Bang? Begini Bang, saya Kristen Bang. Oke? Nah, ketika saya mempelajari Al-Quran, saya dapati bahwa sesungguhnya tidak ada di antara kalian itu yang percaya Al-Quran. Termasuk Bang Ahmad. Bang Ahmad nggak percaya Al-Quran. Saya percaya. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Seperti kata Al-Quran. Oke Bang, sekarang kita membahas tentang Al-Quran Bang ya. Oke. Jadi Al-Quran ini di dalam surah Al-Baqarah. Silakan dibuka Bang kalau misalkan ada Al-Quran di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bang, sebentar Bang. Al-Baqarah berapa Bang? Biar saya bacakan Bang. Kita boleh orang ayat 1. Baik, saya bacakan. Okay. Al-Baqarah yang pertama. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Oke, iya betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Oke, betul sekali. Baik, sekarang Bang. Sekarang, kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Saya percaya Bang. Anda percaya? Saya percaya. Anda percaya? Tolong jelaskan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa fungsi dari umat muslim berkhitan? Silakan. Oke. Jadi tentang masalah khitan Bang ya. Kita percaya kepada 25 nabi. Ya. Saya jelaskan dulu, Abang jangan dulu potong ya. Pertama Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Isa sampai Isa, dan juga kita percaya kepada Nabi Muhammad. Dengarkan dulu, jangan ketawa-ketawa Bang. Bang, yang saya tanya tadi apa Bang? Bentar dulu, saya akan menjawab dari awal. Silakan. Kita kasih lagi kesempatan lah. Kalau umat muslim kesini, kalau Abang nggak mendengarkan, gimana mau menjelaskan Bang? Bukan begitu Abangku, yang kutanya Abang, apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Bentar dulu. Kok lari ke Adam, lari ke Nuh, itu gimana sih Bang? Makanya dengarkan dulu saya dari awal. Oke lah, kita coba bersabar teman-teman. Siapa tahu ada jawabannya. Silakan Bang. Nah, kita percaya dalam iman Islam itu, kita harus percaya kepada Nabi, seluruh Nabi yang wajib kita imani, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah seorang Nabi, bukan seorang Tuhan. Ya, harus kita yakini. Dan umat Islam itu harus mengikuti nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Allah utus menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul untuk kita ikuti juga, karena kita juga mengikuti daripada ajaran Nabi Ibrahim, melaksanakan sunat. Oke, silakan Abang dibuka Al-Qur'annya terkait mengenai perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, silakan. Bentar, Quran surat berapa Bang? Bentar. Silakan buka surat Al-Baqarah ayat 124. Oke. Saya bacakan dulu. Apa saya perlu bacakan ayatnya Bang? Saya bacakan dari sini Bang.
Cuman umat muslim yang disuruh baca Quran susah. Kalau saya baca langsung saya bacakan. Ini saya bacakan. Saya bacakan ya Bang ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Oke, begini Bang, Al-Quran itu tidak bisa kita terjemahkan sesuai dengan pemikiran kita. Harus ada manuskrip dulu. Adanya tafsir Jalalain, tafsir Baidawi, tafsir Baigawi, dan juga tafsir-tafsir yang lainnya. Oke, saya akan jelaskan di sini kalimat ibtala. Ibtala itu artinya ujian bagi Nabi Ibrahim. Termasuk Nabi Ibrahim pada ketika beliau usia sudah mencapai 60 tahun, beliau diperintahkan untuk melakukan sunat. Kenapa? Stop, karena Bang. sebelumnya beliau, Harus saya potong, Bang. Tar dulu. Begini Bang, karena Abang sudah memfitnah Bang. Bang, begini, karena Abang sudah memfitnah. Di Quran surat berapa ada pernyataan Al-Quran bahwa Ibrahim bersunat? Kalau ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Ibrahim bersunat, maka saya akan terjun dari Monas. Silakan. Oke, dengarkan dulu Abang. Silakan. Makanya saya dengarkan dulu, jangan dulu dipotong Bang. Silakan. Bisa nggak? Oke. Jadi Nabi Ibrahim ini di dalam tafsirannya, silakan buka tafsir Jalalain. Ada nggak kitabnya? Nah, ibtala ini adalah ujian yang sangat berat sekali karena Nabi Ibrahim sebelumnya tidak diperintahkan sunat. Namun ketika beliau sudah usianya lebih tua, kemudian turunlah perintah untuk melaksanakan sunat. Untuk apa? Untuk mensucikan dirinya. Pertama. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim mengikuti dan mengimani dengan keimanannya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya risalah, ya. Perjalanan di mana Nabi Ibrahim ini ketika beliau melakukan sunat, dan ini juga diikuti oleh nabi-nabi yang setelahnya, ya. Nah, berarti kita tidak bisa menjelaskan bahwasanya tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran, padahal ada. Ini perintahnya yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Surat berapa, Bang? Seperti contohnya, mohon maaf, Isa Al-Masih ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun, beliau kemana? Ya, coba saya bertanya kepada Abang, silakan menjawab. Ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun, Nabi Isa kemana? Isa Al-Masih itu yang kalian percaya bahwasanya dia sebagai juru selamat. Silakan. Sudah bisa saya jawab, Bang? Boleh, silakan. Baik. Tadi tema kita Abang, saya bertanya, apakah Abang percaya bahwa kitab Al-Quran menjelaskan? Tadi katanya, tadi dia ngomong kita diam. Tadi sudah saya jawab. Tadi dia ngomong kita diam. Sekarang kita ngomong dia tidak mau diam. Ini gimana? Oke, saya diam. Tadi saya sudah jawab. Tadi saya tanya, Bang. Ketika saya tanya, Nabi Isa ketika usia 12 tahun Bang, sampai 30 tahun kemana? Ini giliran siapa yang ngomong? Apa Abang masih mau lanjut? Silakan kalau masih belum puas. Silakan Abang, silakan. Saya tadi bertanya, Bang kemana Ahmad, Isa Al-Masih usia 12 tahun. Bang Ahmad, tema kita bukan itu, Bang Ahmad. Tema kita adalah tuh kan nggak bisa jawab. Gimana sih, Bang? Bang Ahmad, tema kita apa ini, Bang? Tema kita apa, Bang? Apa tema kita? Tak dulu. Abang kan tadi tanya ke saya, mana dalilnya tentang perintah Allah yang menganjurkan kepada kita melakukan sunat? Saya jawab, surat berapa? Itu adalah tadi udah disebutkan suratnya. Kamu dengar tidak? Nggak ada di sini sunat, Bang. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya, mah nggak ada sunat. Itu tidak bisa kita buka semena-mena. Ada tafsirnya. Justru Anda yang membuat semena-mena. Justru Anda yang memperkosa Al-Quran dengan cara menambah-nambahinya. Tuh kan, saya tadi sudah jawab, Bang, bahwa di sebelumnya Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah oleh Allah. Perintah apa? Melaksanakan sunat. Di Quran surat berapa? Perintah sunatnya. Tadi
Al-Quran Al-Baqarah 124. Kita baca lagi. Oke, silakan dibaca. Dan ingatlah Silakan. ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Oke. Ibrahim berkata, dari Oke. keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Mana di sini perintah sunat? Nah, jadi di dalam kalimat ibtala itu, di dalam tafsir Jalalain, Oh, bahwa Nabi kitab Ibrahim- tafsir. Ya kan nama juga Jadi yang manuskrip, mengatakan sebentar Bang, yang Saya bilang tadi jawab Bang, ada manuskrip. yang bilang Bang dengarkan Bang, dengarkan. Yang bilang Nggak bisa Ibrahim sunat, jawab. gantian dulu Bang ya. Yang Oke, bilang oke. Ibrahim sunat itu Al-Qur'an atau kitab tafsir? Ya Allah ya Rob, abang, dengarkan dulu. Bang, Ini- Bang Ahmad, kutanya sama Abang lagi nih Bang. Yang mengatakan bahwa Ibrahim berkitan kitab Al-Qur'an atau kitab tafsir? Al-Quran. Di mana? Saya jawab Al-Quran. Di Quran surat berapa? Al-Baqarah ayat 124. Nggak Itu ada Bang di dikatakan sini bahwa kitan Bang. ibtala. Abang, Tidak ada di sini astagfirullahaladzim. kitan. Itu tafsirannya dijelaskan ibtala itu mempunyai Tafsirannya. makna yang banyak, Bang. Mempunyai makna yang banyak. Bahwa Jadi Nabi arti Ibrahim- ibtala itu kitan. Arti Aduh, ibtala aduh. kitan. Tak dulu, dengarkan dulu. Ibtala itu adalah sebuah perintah Allah untuk melaksanakan khitan, di mana tafsir Jalalain mengatakan bahwa Nabi Ibrahim makanya sebenarnya mendapatkan perintah untuk saya teringat melaksanakan dengan khitan. ayat begini, dan Dengarkan celakalah dulu, Bang. dan Bukan celakalah sudah dipotong orang-orang lagi. yang menulis kitab lalu Bukan. menambah-nambahkan ayat-ayat kepada kitabnya. Ya Dan Allah. celakalah orang-orang yang menambah-nambahi Ya sudah deh, ayat-ayat Bang. Al-Qur'an. Bang, gini deh, Bang. Ini Kalau Anda abang ini. nggak percaya tidak masalah. Dengarkan. Bukan, Kalau abang bukan tidak dengan percaya, Al-Quran, tidak- Anda menambah-nambahi Saya Al-Quran. ngomong, Bang. Di sini saya tamu, dengarkan dulu. Ya, kalau abang nggak mau mendengarkan ayat suci Al-Quran tidak masalah, ya kan? Justru Sekarang Anda saya yang mau tidak tanya satu. mendengarkan. Dengarkan. Kalau abang sudah saya jelaskan, namun abang tidak mau paham juga, saya bawakan daripada tafsir manuskripnya, dan abang tidak percaya juga. Bagaimana abang mau percaya sama saya kalau Oke, begitu? kalau begitu kitab yang menyebut bahwa Ibrahim sunat itu bukan Al-Quran tapi kitab tafsir. Al-Quran. Di Quran surat berapa? Kitan mana? Ada nggak kata kitan? 24. Nggak ada kata kitan di situ. Astagfirullahaladzim, saya ulang lagi. Makanya dengar, Bang. Bang, tidak ada di situ kata kitan. Ada nggak kata atau lafaz kitan di dalam kitab itu? Astagfirullahaladzim, Bang. Dengarkan dulu makanya, Bang. Dengarkan dulu makanya satu-satu, saya dengerin dulu. Saya sudah dengar Bang. Dengerin dulu, Tadi dengerin. Abang bilang menurut dengerin dulu, Bang. kitab tafsir Jalalain, bukan menurut Al-Quran. Ya Allah, dengarkan dulu, Bang. Jadi yang bilang Ibrahim sunat itu bukan Quran tapi kitab tafsir. Dengarkan dulu makanya, Bang, dengarkan dulu. Silakan. Nih, jadi Nabi Ibrahim adalah nabi yang kita percayai, ya. Nabi Muhammad sebagai penerus daripada Nabi Ibrahim. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim yang pertama, beliau diperintahkan untuk sunat. Mana ayatnya, Bang? Perintah sunatnya Surat mana? Al-Baqarah ayat 124. Coba Abang yang baca. Abang yang baca. Dan kemudian- Al-Baqarah. Cegak Abang yang baca. Soalnya saya yang baca dari tadi jadi saya yang tahu. Dengarkan Abang dulu, yang baca. dengarkan Coba dulu. baca. Oke, Baca. dengarkan ya. Bahwasanya di situ ada kalimat ibtala. Enggak, dibaca. Ayatnya yang dibaca, ayatnya yang dibaca. Dengarkan. Bahasa Arabnya, Oke. bahasa Arabnya. Kita Siap. dengar ada nggak kata khitan? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin. Ya, ada kata khitan di situ? Nih, dengarkan ya Bang ya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan.
diuji ini dalam risalah perjalanan Nabi Ibrahim. Dengarkan, dengarkan. Dengarkan dong, jangan Enggak, kata kitan di situ ada enggak? Kata kitan di situ ada enggak? Jangan dulu diputus, Bang. Saya mau menjelaskan. Oke, silakan, silakan. Nah, Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan hitan. Mana dalilnya? Ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 124. Di mana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk sunat. Risalahnya sudah jelas. Mana yang dikuatkan dengan hadis Nabi? Begitu, Bang. Ada kitan di situ, Bang? Tentang permasalahan, tentang ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim tentang melaksanakan khitan. Mana hadis yang menjelaskan, yang menguatkan? Ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Oke. Lalu abang mau nanya lagi, itu lagi, bosan, Bang. Nah, saya sekarang satu pertanyaan ke abang. Nabi Isa ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun, Nabi Isa kemana? Yang kalian percaya sebagai Yesus kemana? Isa Al-Masih. Ayo. Sorry, tadi saya lagi balas pesan. Sebentar. Oke. Sebentar. Oke. Jadi ayat yang barusan Anda baca ada kata kitan nggak? Ya Allah, ya Rob, ya Robbi. Nggak, dijawab singkat aja, Bang. Gitu, Ada nggak kata kalau kitan? Udah deh, Bang. Kalau misalkan abang nggak percaya juga susah saya menjelaskan, Bang. Bukan, Anda yang tidak percaya dengan Al-Quran. Oke, sekarang gini aja. Jangan ke situ lagi. Sekarang gini. Tolong jelaskan fungsi kitan. Fungsi kitan menurut lo. Pertanyaan kita kan dasarnya itu tadi. Saya mau tanya abang nggak bisa jawab. Bang, pertanyaan dasar kita tadi fungsi kitan menurut Al-Quran. Silakan. Sekarang tadi abang nanya ke saya mau nanya lagi ke abang, boleh nggak? Pertanyaan awalnya tadi fungsi kitan. Aku satu-satu dong. Biar adil. Allah kan maha adil. Bang, Satu-satu. tadi yang dari awal kita bahas adalah Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Lalu Anda tidak percaya, lalu Anda ngotot Anda percaya, betul? Abang, saya tadi jawab dan juga jelaskan. Oke, coba jelaskan ayatnya. apa fungsi kitan menurut Al-Quran. Muter-muter kayak begitu nggak jelas. Bang, terakhir nih, Bang. Apa fungsi kitan menurut Al-Quran? Saya akan jawab, tapi saya mau tanya dulu ke abang. Silakan. Saya mulu dong dijawab. Silakan. Oke. Isa Al-Masih yang kalian percayai ketika usia 12 tahun sampai usia 30 Enggak, kami nggak percaya Isa tahun, Al-Masih. Kami nggak kenal siapa Isa Al-Masih. Tuhan Yesus kalian. Nggak ada, kami nggak kenal Isa Al-Masih. Oh, Yesus. Kalau Yesus kami percaya. Kalau Yesus kami percaya. Yesus ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun kemana? Nggak ditulis dalam Bible. Oke, perjalanannya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Apakah ada yang menyebutkan bahwasanya dia beragama Kristen? Nggak ada. Nah, terus kenapa kamu mengikuti Yesus? Karena dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Buktinya mana? Buktinya dia bangkit. Adakah ayat yang menjelaskan tentang penciptaannya? Ada. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi yang dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan dia tinggal di tengah-tengah kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Udah berapa sekarang pertanyaan tuh, Bang? Lagi ngapain? Kemana? Ini merembet ini. Lompat. Ini makin nggak jelas ini. Arahnya makin nggak jelas. Tidak bisa jawab. Baterai ngedrop. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan saya, bisa? Oke, bisa. Baik, sekarang begini, Bang. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu seperti perkataan Al-Quran sendiri? Saya percaya, siapa yang nggak percaya, Bang? Oke, jika Anda percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, maka jelaskanlah menurut Al-Quran apa fungsinya umat muslim berkitan.
menurut Oke, kitab yang begini, menjelaskan Bang. segala sesuatu itu. Silakan. Abang Edis yang paling ganteng dan yang paling lucu. Oke. Bahwa khitan itu bukan hanya sekedar perintah Allah. Bahkan dalam ilmu kedokteran pun Malah ceramah, Bang. Dengarkan Menurut dulu, Quran, dulu. bukan menurut Anda. Dengarkan dulu. Coba kutip Gimana saya ayatnya. menjelaskan. Fungsi dari khitan adalah Ya supaya elah. umat-umat melakukan begini dan begitu. Di dalam Quran surat begini dan surat begitu. Silakan. Ya elah. Dengarkan dulu makanya, Bang. Dengarkan Silakan. dulu. Silakan. Manfaat sunat bukan hanya sekedar Allah yang perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Bahkan Bang, ilmu kedokteran saya saja. tanya Gimana manfaat, saya mau jawab? saya tanya fungsi sunat menurut Quran, bukan menurut dokter. Ya Malah Allah, menurut abangku. dokter, saudara-saudara. Astagfirullahaladzim. Dan sungguh Dengarkan dulu, tiadalah dengarkan dulu. suatu kaum Hey. yang ketika Anda berbicara Hey. kepada mereka sesulit Dengarkan dari dulu, kaum dengarkan muslimin. dulu. Bang, yang saya tanya fungsi khitan menurut Quran, bukan menurut dokter, bukan menurut Ahmad, bukan menurut Udin, menurut kitab Al-Quran. Silakan. Oke, begini Bang. Jadi Al-Quran itu Tidak adalah- menjelaskan segala sesuatu. Dengarkan, Tidak dengarkan, menjelaskan dengarkan. segala sesuatu kan? Sudah aku bilang Dengarkan, mereka ini nggak percaya. Mereka Gimana tidak saya mau percaya jawab? Quran menjelaskan segala sesuatu. Iya, gimana Mereka saya mau jawab hanya kalau di misalkan abang mulut ngomong terus? saja. Oh ternyata begini ya kualitas abang. Bukan Bang, abang di mulut saja ngomongnya percaya. Ya Allah ya Rob. Dengarkan dulu makanya tadi saya udah bacakan Al-Baqarah ayat 124. Coba, apa dan fungsi sebagainya. khitan menurut Al-Quran? Tuh, nanti saya jawab dipotong lagi. Silakan. Gimana ini? Silakan. Potong nggak? Enggak, silakan. Dipotong nggak? Serius? Tidak, silakan. Oke. Jadi begini Bang. Al-Quran itu sebagai penjelasan hukum. Dengarkan. Tuh, malah ketawa. Ini Bang, namanya di mana namanya- ayatnya fungsi khitan menurut Quran? Makanya dengarkan dulu Bang. Astagfirullah, saya mau jawab juga. Makanya saya mau jawab. Dengarkan dulu. Al-Quran ini diturunkan sebagai penjelasan daripada yang memang ini syariat, termasuk diantaranya sunat. Sunat itu adalah perintah Allah yang turunkan kepada Nabi Ibrahim. Mana dalilnya? Al-Baqarah 124 ya. Berarti bukan hanya daripada manfaat saja, namun ini hukum. Kalau berarti hukum, ini berarti perintah. Kalau perintah tidak boleh dilanggar, ya. Ini adalah perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Manfaatnya bukan hanya manfaat buat Al-Quran saja, namun manfaatnya bagi kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit buat diri kita dan sebagainya. Surat berapa Itu ayat salah berapa satu itu? manfaatnya Bang. Surat berapa Kalau ayat berapa misalkan itu? abang gak dihitan tidak masalah. Iya, surat Tapi bagi berapa kita, ayat berapa bagi itu kita, supaya dengarkan. dijauhkan dari penyakit? Surat Dengarkan berapa ayat dulu, berapa? Bang. Dengarkan dulu. Kita ini kalau misalkan khitan, pertama dijauhkan dari penyakit. Iya, disehatkan surat badan berapa kita. itu Bang? Surat berapa yang bilang begitu? Oke, Bang, dengarkan dulu Bang. Kalau masalah itu, abang mau cari-cari terkait mengenai manfaat dan sebagainya. Misalkan contoh ya, abang ke gereja. Di gereja ada nggak kesehatan di sana? Ada nggak? Nggak ada. Di gereja ada nggak Oke lah, kesehatan di Bang sana? Nggak ada. Ahmad, dengan segala hormat, saya mohon maaf Bang Ahmad, saya ingin mencari muslim Bukan. yang menjawab berdasarkan Al-Quran. Ya, Ya, kalau misalkan abang takut ya begitu. masalahnya begini, abang tidak menjelaskan dari Al-Quran, abang menjelaskan dari Al-Congor, bukan dari Al-Quran. Tuh kan. Loh. Abang kalau misalkan dijelaskan, Bang, dijelaskan sama saya, dasar, abang nggak Bang. ngerti. Abang nggak bilang ngerti, bahwa dengarkan Quran juga, menjelaskan dengarkan. segala sesuatu. Quran aja Dengarkan. nggak dibuka, sudah ku bilang Bang. Nih, saya Dengarkan. punya ini Bang. Nih, Ini ini gambar Al-Quran, bagus Bang. Ini Sebentar Bang. Nih, Al-Quran. ini gambar bagus Bang. Nih, lihat nih ya. Nih, Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab dengan Qurannya Bang. Mustahil. Pasti Anda tidak akan Tadi menjawab saya dengan sudah Quran. Jawab, Bang. Oke. Tadi saya sudah jawab.
Quran surat apa, ayat berapa yang menjelaskan fungsi sunat di dalam Al-Quran? Abang, dengarkan. Tadi saya sudah jawab. Pertama perintah, yang kedua Ampun kita teman-teman, ampun. Kan sudah saya bilang. Kalau kamu percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, kenapa kamu nggak buka Quran itu untuk menjelaskan fungsi? Kita akan coba simpulkan dari hasil perdebatan tersebut. Pembicara menantang seseorang untuk berdebat satu lawan satu, menuntut mereka untuk menyalakan kamera dan terlibat dalam diskusi. Pembicara meminta bukti tentang pendirian Yesus tentang keaslian Injil Lukas. Lawan menghindari menjawab pertanyaan langsung tentang pengakuan Yesus terhadap Injil Lukas. Pembicara mengkritik lawan karena pencahayaan kamera yang buruk dan kurangnya peralatan yang memadai, menuntut mereka untuk memperbaikinya. Pembicara berulang kali meminta bukti persetujuan Yesus terhadap Injil Lukas, tetapi lawan bicaranya menghindar untuk memberikan jawaban yang jelas. Perdebatan menjadi panas karena pembicara menuntut jawaban langsung tentang keabsahan Injil Lukas, mengkritik lawan bicaranya karena panik dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Pembicara menegaskan bahwa Yesus tidak pernah melegitimasi kitab suci Kristen, mempertanyakan dasar kekristenan. Pembicara menuduh lawan bicaranya tidak dapat memberikan keabsahan bagi Injil Lukas, membandingkannya dengan keabsahan Al-Quran. Pembicara mengakhiri debat dengan menuduh lawan menghindari pertanyaan, melarikan diri dari diskusi, dan kurang berpengetahuan, yang menyiratkan kekalahan mereka. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara? Setelah menyaksikan video ini, oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI.
Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60 atas nama Generasi Muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, dan bisa melalui kris ini. Silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara